Apa saya ada yang Aku mana? ada. Ni kau ada? Nak ko kek mandi di ada waktu 13 kali yang itu. Ya, yang kelima. Kak, ngan. Kenapa bilangnya aku udah jalan musuh dengan Cuman kan dia kan melindungi kehidupan dia kan inti ini gila. Ngelindungi ya bengkelnya manusia lah, jaga cawa kok kasar ya, cuman ini anak kamu no. Segala nih bengkel deh. Pasti rata-rata ya mobil yang rusak, cadang. Tapi yang merasa rusak kan, baik rusak di ekonomi, baik rusak di kesehatan, baik rusaknya di keluarga, baik rusaknya di usaha dan lain sebagainya. Nah, orang yang merasa rusak, tapi sadar dengan dia rusak, dia atonglah yang pelindung kehidupan. Ini bengkel lah, kagak dicawa kok kasarnya, bengkelnya manusia. Tapi yang merasa rusak kan. Nyak tu mana aku cawa. Mati anak uang, keguguran uang, lamban tegadai di bank, mobil benar, tinggal sisa motor Cina uangnya lagi kan. Hancur. Proses 6 tahun. Tapi setelah aku sadari, ya tumbai kan ya maaf nih cawa, susuk gue 17, namanya lahir tanggal 17, jadi susuk gue 17 biji, gue di pipa ada kali ya. Jadi kamu rasa jagoan terus, rasa hebat terus ya. Ya mangkung jimat je, ada gantak dada je kan, jimat. Nah jadi kamu kan nggak saya jadi ditawarilah sama Heri Tajir, Heri wakil ketua DPR kan. Malah aku tantang-tantang. Tanya aja sama Heri. Tantang-tantang. Kok pernah 12 game dia kan. Kalau kecucuk dari depan tak nembus baru belakang atau kamu ada apa kok mahal ini. Nah, tapi justru setelahnya di lem, setelah di dalam baru kita tahu. Hancur itu sendiri karena dari menghina itu. Ya, menghina penciptanya. Karena kekuatan ini ciptaan yang Maha Kuasa. Jadi tatkala kita menghina sama penciptanya. Jadi yang namanya manusia zaman dulu kan hati, akal. Kalau raga kita ini, tubuh kan menjadi gong sama jawi, sama kambing. Ya. Dari air dan tanah semua. Yang membedakan kita punya hati yang gaib. Hati itu fungsinya berkeinginan. Akal. Untuk berpikir, bukan otak. Kalau otak, sapi punya otak. Nah, tapi otak itu benda, gaibnya namanya akal. Bahasa Arabnya akli lah ya. Bahasa Inggrisnya mind. Itu yang membedakan kita. Tapi kalau sudah berada di penghujung zaman ini, akal alhamdulillah kalah sama keinginan. Begitu hati berkeinginan, akal ini nggak sempat lagi menilai, mengukur, menimbang baik buruk, halal haram, hak bukan, manfaat tidak. Langsung menciptakan. Karena akal manusia kalah lah. Intinya makanya bencana alam di mana-mana, penyakit macam-macam, masalah diri, masalah keluarga, masalah usaha nggak ada solusi. Makanya di penghujung zaman ini kacau balau. Nggak usah kan beda agama, satu agama aja saling kafir kan, saling hina, saling caci. Kenapa? Ya manusia kalah dengan jin. Kalau manusia itu di akal, manusia itu berpikir, sia itu makhluk. Bahasa kaitannya, makhluk bisa berpikir. Kenapa? Karena dikasih akal. Tapi akal tadi kalah dengan jin. Jin itu artinya, jin itu di hati. Nah sehingga ya bencana penyakit macam-macam tadi. Ada penghujung zaman ini. Atas dasar kasih sayang yang Maha Pencipta tadi, yang Maha Kuasa tadi, agar jangan kalah lagi dengan keinginan hati dan perasaan dalam kendali jin, ya walaupun kalah jangan terlalu parah, diberilah akal tadi kekuatan. Namanya kekuatan alam. Itu aja. Kekuatan alam. Gunanya ya tergantung kita masing-masing, hak masing-masing. Mungkin ya lanjut. Hati-hati ya. Apa? Sombong dulu ya. Siapa? Tapi yang adu kerja sama Ji,
Baik, tenang dia. Kamu lihat judi juga ada sahabat kamu. Iya. Lu kenal. Intinya kan Bismillahirrahmanirrahim Ya. itu kan pengasih dan penyayang. Artinya kasih sayang dengan diri, kasih sayang dengan orang lain. Itu maknanya kalau mau didalemin lagi kan. Iya. Jadi dia bukan perguruan. Angkanya nggak ada gurunya, nggak ada kitabnya, bukan aliran di agama, bukan organisasi, makanya tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, hak masing-masing. Hati, akal tadi berhubung di penghujung zaman ini kalah dengan pengaruh hati, keinginan hati dalam kendali jin dan perasaan tadi, tujuh akal, kekuatan. Nah ini ciptaan yang mengapalkan. Kiai mana, pendeta mana, dukun mana, paranormal mana yang bisa buat hati, buat akal dan bisa buat kekuatan. Ini ciptaan yang maha kuasa untuk seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, ras. Gunanya ya kita bisa mengobati penyakit diri kita sendiri, bisa mengobati penyakit orang lain, bisa menyelamatkan diri kita dengan ilmu itu artinya dari pikir itu dari akal berpikir sama dengannya ilmu tadi dorong dengan kekuatan doa kita bisa menyelamatkan orang, bisa menyelamatkan diri sendiri, bisa membuat kita jaya dalam kehidupan, bisa mendoakan orang lain agar jaya juga. Tapi ya mungkin ada paham itu dijelasin ya, buka Bismillahirrahmanirrahim artinya ya dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Mau Allah mau setan iblis ini kan jiddo penciptanya sebetulnya kita kaji ini karena enggak mau Allah zat kesucian, kebaikan atau setan iblis ini kita ilahkan senyanin lagi yang dicadang mak kesewaan. Makanya dengan nama Allah artinya dengan zat kesucian, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang benar. Apa keinginan hati kita? Tutup Alhamdulillah itu artinya Tuhan seru sekalian alam ya. Tanda artinya belum terkabul kita saja kita sudah bersyukur. Itu Tuhan seru sekalian alam. Apa aja yang jelas intinya ini kan subhanallah amin ya, kekuatan yang benar. Kekuatan itu akan mendukung kalau kita berada di jalan yang benar. Bahasa agama ini jalannya Allah. Walaupun kita berbuat yang tidak benar, dia tidak hilang tapi tidak didukung. Tapi kalau orang mau tidak baik dengan kita tidak benar, please aja. Yang jika gak bukti kok kira mengasih kok ya. Itu sudah 12 orang saya mati. Karena mereka niat membunuh saya, terbunuh dengan sendiri. Ada bareng 3. Waktunya kena keroyok tuh baik. Wah tadinya abut pistol ini mati bawang telur ketelang 6 hari. Karena mereka niatnya membunuh. Mati dengan sendiri, bukan kita yang membunuh. Siapa kalau kita bunuh sendiri? Penjara kita. Pakai pembunuh bayarin, kita buang uang banyak. Nah ya makanya kurang dijagain kan. Ya, nyak ada pesan mengan. Niko pesan mengan. Nah, nyak ada pesan niwa. Ya. Sambil nunggu dona tajud sambil. Orang yang akan menghancurkan kita, om lalang kau, please aja hancur dengan sendirinya. Itu aja. Yang menjelek-jelekkan kita akan jelek dengan sendirinya. Jadi kan kita tidak dipenjara, tidak buang uang bayar pembunuh bayaran, nama kita juga tetap baik. Orang itu kan hancur karena yang mengendalikan manusia berbuat tidak baik itu langit jin di hati. Nah jin dirinya sendirilah yang membuat dia terbunuh, membuat celaka, membuat hancur ini lain bukan kita. Jadi nama kita tetap harum, bagus. Kita tidak buang uang, tidak dipenjara. Tapi memang tidak boleh dibawa yang tidak baik. Tapi kalau orang mau tidak baik tinggal pulangin aja gampang. Mau tukang santet, mau apa, tetek lengek. Ya, karena ini ketentuan yang maha kuasa. Yang kuasa itu tidak menentukan. Jalannya aja prosesnya nanti juga kan ketemu. Melihat, merasa, mendengar, melihat, merasa, dapat hikmah. Hikmah itu artinya yang kau tahu yang baik, kau tahu yang buruk dari apa yang kau alami. Jadi setiap hari, step by step, ilmu kita bertambah. Ilmu kita sendiri, lain jak baca buku, jak katanya, dibikin, bukan. Ilmu kita tadi, seiring perjalanan kita nanti akan dapat banyak hikmah. Dalam perjalanan ini kita akan dapat banyak hikmah. Bukan katanya koran, bukan katanya buku. Tapi udah kata kita, karena kita udah lihat sendiri, merasa sendiri. Nah setiap ini baik buruk itu sikur aja dulu. Nah datangkan
hikmah ini baik semua itu. Sambil nunggu tuh. Tingkat dasar. Ya, tuh. Awalnya tingkat dasar juga 2004. Tapi karena kita merasa sendiri, melihat sendiri bukti-buktinya, yang tadinya mah ada Cirebon ya, agak keluar dari rumah takut hantu, takut preman, takut pembunuh bayaran, hilang bener rasa takut itu. Kita lihat sendiri, tenang, lebih happy, lebih enjoy hidup kan, karena merasa berapa minggu setelah dasar ya, ini guru udasan juga misalnya guru. Langsung nih bapak waktu dulu. Walhasilnya Juli sampai bulan 11 November ini adik kaji. Kenapa? Ya kan kita merasa sendiri, melihat sendiri bukti-buktinya kan. Lain katanya kata bukan. Tapi kamu tumbaikan, tapi mak ngasih sama bapak karena tumbaikan nyilet. Aku silet, alat silet, nah ini. Cukup paras, kamjip tentu batinum, kemiling dia kemiri dia. Lembut seperti kerupuk, prok, hancur kemiling. Tapi lama-lama nggak boleh sama bapak. Bukan untuk itu. Kita sekedar pengen lihat buktinya aja. Jangan sudah. Bagaimana kita kasih sayang dengan diri, kasih sayang dengan orang. Sehat, bisa lihat membantu sehat orang, selamat. Intinya kasih sayang. Karir bisa bagus. Kalau kita kebun bisa berhasil. Kalau kita dagang. Intinya usaha lagi. Kasih sayang dengan diri dan orang. Cuman nggak salah, zaman dulu memang zaman butuh bukti. Ada nggak mau ini cuci aku tapi enggak beng. Tapi zaman dulu zaman kuda gigit besi. Kalau sekarang udah ada gigit roti mau pintar. Ya bukan jago-jagoan lagi, bukan zamannya kan. Kita datang nanti jalani dulu, kita rasakan, lihat bukti-bukti kebenaran janji yang Maha Kuasa itu. Yang Maha Kuasa tidak pernah yang terjadi. Lihat, rasa sendiri. Nanti ambil doakan, buka pintu rezeki, bagaimana ambil ke guru, bagaimana ambil ke tingkat akhir, karena mumpung ya, ngomong, walaupun bapak itu juga manusia ketentuan, yang namanya manusia sudah ditakdirkan hidup pasti mati kan. Nah, kalau bapaknya udah nggak ada, siapa lagi yang mau menurunkan tingkat akhir? Siapa dulu yang mau menurunkan gelar? Itu aja makanya kita dapat kejar. Yakin, dia bukan agama. Nggak, jadi doakan, minta tolong doa dengan gurunya, minta tolong doa dengan bapak, siapa sedesakan jenuh, dan kita juga berpikir rezeki itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, olah dengan akal pikiranmu. Bagaimana jadi duit? Kalau urusan rezeki duit, bukan rezeki ilmu, bukan rezeki dan lain-lainnya ya, hikmah, hidayah, segala macam. Perkara duit, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, bagaimana diolah jadi duit. Lihat motor, pecahkan motor jadi duit, apa ojek, apa disewakan, ya sawah, bagaimana sawah jadi duit. Kalau perkara rezeki, bukan bim salah bim, semua pakai ilmu, pakai akal, baru dorong dengan kekuatan doa. Nggak bisa mengandalkan kekuatan doa, nggak bisa. Harus semuanya selagi ia dapat dijangkau akal pikiran dengan ilmu, pakai akal, baru dorong dengan doa. Kekuatan doa itu sekedar mendorong agar apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai, mendorong dan membersihkan yang halang rintangnya. Tapi kalau semua harus gunakan akal, gunakan ilmunya, pikirkan dulu, ciptakan jalannya kan. Nah, tapi akal manusia juga seluas-luas tetap terbatas. Tatkala kita tidur terjadi gempa, kami timbun lamban, mau ngomong apa? Akal kita kan nggak bisa berfungsi. Atau apa yang akan terjadi 1, 2 detik, 3 detik, besok lusa, kita nggak tahu. Nah, yakinilah bahwa kita punya kekuatan ciptaan yang Maha Kuasa itu melindungi diri. Bukan kekuatan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu ciptakan kekuatan. Itu kan, bukan kekuatan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita salah menjawab, mentafsirkan, mengkira-kirakan bahwa kita ini kekuatan yang Maha Kuasa. Oh no, yang Maha Kuasa itu ciptakan alam beserta isinya untuk kita hidup. Semua sudah tersedia, bibit, lahan, bahan. Yang Maha Kuasa itu ciptakan hati untuk kita berkeinginan, ciptakan akal untuk kita berpikir.
Kau berdoa mintalah pada Allah, niscaya akan diberi. Benar, tapi Allah itu ada dengan diri kita sendiri, bahkan lebih dekat dari nadi dilihat dan ada pada manusia lain. Jadi tatkala mau minta, mau saling suruh, sesama hidup, sesama manusia kehidupan ini. Bukan kita minta dan nyuruh pada yang Maha Kuasa, tapi duduk kam. Malah dia udah tani jemaah Pelembang lah dinjuk galo masih nak nyuruh ni. Masih nak minta-minta apa duduk kau berapa gaji aku. Tak tahu diri kau enggak bersyukur ni kan. Makanya inilah laknat-laknat itu. Karena kita salah mengartikan. Itu. Cuman ya enggak apa-apa, nanti jalannya aja nanti ketemu sendiri. Bung tunggang-galan kan, step by step. Ya tatkala kita mepet ada ya masalah ketuhanan, masalah agama, masalah usaha, masalah kehidupan. Itulah gunanya guru yang mesahkan kita. Apa? Bagi bangnya aja. Iya. Ya, atau apa? Jalannya. Gitu. Lah, perang di mana-mana. Perang itu pakai nuklir, pakai senjata kimia. Iya, artinya lewat angin aja kita bisa mati. Perang di Rusia, tapi terbang nuklirnya itu lihat Jepang sampai sekarang Hiroshima Nagasaki itu kan mampu selesai. Perang di mana-mana antar agama saling kafirkan, bencana alam di mana-mana. Penyebabnya manusia semua loh. Yang Maha Kuasa itu hanya mencipta satu kali dan di awal saja. Jaya dunia di tangan manusia, hancur dunia di tangan manusia. Makanya manusia ia buat khalifah, pemimpin di muka bumi. Jadi tatkala hancur manusianya, hancur alam beserta isi kehidupan ini. Tatkala jaya manusianya, maka jaya alam kehidupan. Semua yang Maha Kuasa berikan dengan manusia. Tinggal bagaimana manusianya. Apabila sudah terjadi, baru akan keluar bahasa nasihat namanya penyadar. Sabar. Apabila ujian dari Tuhan. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, iya, namanya bahasa nasihat. Biar kita yang gagal tidak berkepanjangan bersedih. Kita yang mati mak contohnya kan. Nah, syukur mak mau mati. Urik juga mana guna. Tentu nyikak umpuk kan. Mobil ngidona tadi. Gego atau kata cuma cadang juga, curan mur segala macam, garong juga gegaunya. Pokoknya pelindung kehidupan ini intinya bengkelnya manusia. Kalau mau dibilang manusia, tapi manusia ya sama dengan bengkel, ke bengkel mobil. Makanya dia ke bengkel karena rusak, tapi yang sadar diri bahwa ia rusak, ingin diperbaiki. Karena tapi kalau dia rusak tidak sadar, tidak ingin diperbaiki ya please aja kan kau kecil macam cadang ini. Sampai gak belajar buyun, mengkuah buyun kamu nih. Pangko. Masih nyiso dikit-dikit gila je sana kan. Dalam ini kan. Kesak tinggi Pak Dona ini. Ganteng pula. Mobilnya Fortuner baru, duit banyak. Ya. Aduh. Lagi. Ni kemsan mengan. Ada. Hah? Import Mesir. Ada. Okey tu Pak. Ini mana dia? Sambil ni, aku kursi mo, tolong mo, sambil ni ko pesan mengan kan. Ada gua ini. Badminton mandi. Tak mandi nyanyi-nyanyi. Anak cik hak betung gaya je no. Kuliah lambang mobil ni, lambang pelindung. Oh, ni ko sukanya gitu. Jadi pala kau mengan di mana je. Kuliah di. Dia kau mengan dia kau. Ngobrol-ngobrol. Minta kiai kan. Kiai setuju amplop. Dia lain. Aduh mansa ilmu tujuh menganmu nih. Menganmu nih. Nah, dia jadi Jibril teh. Banyak mana nyawa. Tak ada sekarang. Dua kaninya dia. Mohon. Dia ajak dua sekarang. Tidak. Sampai dia ganti jok di liwa. Launnya tu. Juta saya. Bidang ini. Jadi saya kan di Bandar Lampung pernah ganti juga.
variasi seberjaya variasi. Bilang ada murah, bilang ini caket-caket. Ganti ya, bukan ganti ya. Aduk dua kali je. Wajar nak kakak. Barang mah jelema ke caket-caket. Terawat Nah, ya. mawat cakak ya. Pakai terus. Betul. Sama David. Itulah maknanya bersyukur. Merawat, menjaga, memelihara. Tapi kalau bahasa soal ujian ya Allah Tuanku, alhamdulillah syukur. Udah batas itu aja, ya enggak? Tapi kalau sudah diperbuatnya rawat, jaga, pelihara. Bila perlu dipoles, ditingkatkan. Ya. Hasil dari usaha yang telah kita dapat dan kesempurnaan hidup yang telah tercipta. Itulah bersyukur. Kalau bahasa soalnya nggak salah. Ya Allah Tuanku, alhamdulillah syukur. Sudah batas itu. Kalau dia berbuatnya. Kami ada mesan mengan. Aja dia mesan mengan dia. Nah, besar. Jadi, dengan luang api untuk ngisong. Ini sound. Sama kopi anau ya, kopi anau itu ya. Ngopi. Wadra les bini. Ada ngai kini ken ke? Nyet kini nyon ngopi 3 sekalian. Ya. Hmm. Wadra les bini. Main di bang. Daerah Kampung Barat juga kan di pandai. Indo mengado gelung bosan musik-musik nayu-nayu. Ya. Ang udah gak bosan ya ada kita bingis kuat di 3 tempat. Abang ada gelung melaju. Itu Pak Batin. Asik juga mandang dia ya. Sawah, sungai terbuka. Jadinya pernah sakit hati nih kan, jamaah jelma Arab. Yang lagi di pariwisata tuh mbak, tugas di Bogor. Turis-turis Arab deh kan. Cawanya lagi di warung, di toko. Lihat PCD. Ini surga yang sesungguhnya. Apa? Kopinya? 3. Pakai 6 ya. Ikannya 2 lagi. Ya, ini kau memang kan? Pesan 2 lagi. Ya, 2 lagi ya. Nah, jadi ini Arab no. Ini surga yang sesungguhnya. Di Bogor, bukit-bukit menghijau, kolam susu bergelantungan. Dan yang lihat nenek teteh-teteh deh, kolam susu bergelantungan. Kamu gak kosong gak medahap. Bangsa Arab ni di Bogor gak kosong gak jalan nina ketiakku. Saya. Ini surga yang sesungguhnya, bukit-bukit menghijau, kan? Kolam susu bergelantungan. Sambil nyeli aku nenek teteh no, kan? Oh iya, kolam susu sekolah ya. Aduh. Bang susu jadi mas Sunda ada. Di situ kan memang terkenal kawin kontrak. Ya apa bedanya dengan kita? Kawin kontrak juga ngakamnya menggom. Nih. Cuman kontrak kita tidak tertulis dan kemungkinan berharap kontraknya habis kalau sudah mati kan kenal. Ketian dia tertulis 6 bulan, setahun kawin kontraknya kan. Nah, secara nikah ya secara agama juga. Tapi umumnya nggak boleh punya anak. Ngaku enak nih kau. Umumnya, tapi banyak juga yang punya anak. Dan Jawa di Witing Trisno Jalaran Sungko Kulino lama sebangian saling menyayangi, saling mencintai. Batal kontrak nih ngajong becong. Setungguan nomu nih. Betul. Fenomena nih jak tumbai di Sukabumi, Bogor, aku di kawin. Niku di Pang mana? Ada punya puskesmas Gunawatu. Puskesmas. Bengkel jama material Panglong no. Kasih dulu, obrolan.